Salam sejahtera sahabat Alkitab, selamat Natal tahun 2021. Senang sekali kami Lembaga Alkitab Indonesia bisa tetap hadir menyapa sahabat Alkitab dimanapun berada melalui seminar Alkitab yang hadir setiap Sabtu pukul 4:30 waktu Indonesia bagian Barat. Hari ini adalah seminar Alkitab terakhir di tahun 2021, tahun yang tidak mudah bagi kita warga dunia. Tapi kiranya Natal selalu memberi kita harapan dan kegembiraan untuk menjalani hari-hari yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan pada seminar kita kali ini, kita akan ditemani oleh Monsinyur Vitus Rubianto Solihin SX. Salam Monsinyur Vitus. Salam sejahtera, para sahabat Alkitab, selamat Natal untuk semua. Terima kasih sudah hadir kembali bersama kami di seminar Alkitab. Dan sahabat Alkitab, Monsinyur Vitus adalah uskup di Keuskupan Padang dan sekaligus beliau seorang ahli kitab suci. Kali ini akan mengajak kita untuk mendalami Injil Lukas. Sudah 3 minggu nih seminar Alkitab membahas tentang Injil Lukas. Kalau minggu lalu kita mendalami tentang cerita kelahiran Yesus dengan latar historis politisnya, dalam hal ini Kekaisaran Romawi, maka minggu ini, pasti hari Natal, kita akan membahas tentang Lukas 2 ayat 1-20 dengan pendekatan tekstual. Nah, melalui pendekatan ini kita akan melihat bagaimana hubungan antara palungan, gembala, Bethlehem, bahkan ditarik jauh sampai ke peristiwa di Golgota. Tapi sebelum kita mulai, perlu kami sampaikan bahwa seminar kali ini tidak tayang langsung atau live streaming seperti biasa, karena ini adalah rekaman. Dan telah hadir bersama kami di Zoom yang biasanya hanya diisi dengan narasumber, host, lalu kemudian staf lain yang bertugas. Nah, kali ini Zoom dihadiri oleh peserta kursus-kursus LAI. Selamat bergabung Bapak dan Ibu peserta kursus. Ya, dan sahabat Alkitab, karena ini juga rekaman, maka mohon maaf tidak dibuka kesempatan untuk bertanya bagi peserta yang hadir di YouTube. Jadi yang akan bertanya adalah mereka yang hadir di Zoom saja. Oke, mari kita mulai seminar hari ini di hari Natal dan kita merenungkan tentang palungan. Silahkan Monsinyur Vitus. Baik, sekali lagi selamat Natal untuk para sahabat Alkitab yang budiman, pencinta sabda Tuhan, di mana saja Anda berada. Pertama-tama saya ingin men-sharekan bahan dulu, sehingga nanti bisa diikuti dengan baik. Tema yang diminta membahas teka-teki palungan, rahasia palungan ini mau kita lihat bersama dalam beberapa uraian yang menjadi refleksi kita pada kesempatan ini. Dengan pertanyaan mengapa Yesus lahir di palungan, kita sebenarnya akan memfokuskan refleksi kita pada kisah Natal di Injil Lukas bab 2 ayat 1-20 dengan terutama memperhatikan apa sebetulnya makna palungan. Dalam pemikiran kita, kalau kita bicara tentang palungan, yang muncul langsung dalam refleksi kita tentu saja tempat di mana Yesus dibaringkan. Bayi Yesus yang baru lahir dibaringkan di palungan, itu seperti mengingatkan kita karena pada waktu itu tidak ada tempat di rumah penginapan. Seperti undangan bagi kita untuk bertanya, masih adakah tempat bagi Tuhan juga dalam hati kita? Palungan dengan demikian menggambarkan satu cekungan, satu tempat di mana yang lembut dan manis ini seperti yang digambarkan di hadapan kita, kaki bayi ini, ya,
ada di dekapan ibunya, ada di pangkuan ibunya, ada di tempat yang pantas, di mana kita bisa merasakan bahwa kehadiran Tuhan di situ dalam hati kita. Teks Injil Lukas sendiri, bab 2 ayat 1-20 sebenarnya satu cerita tapi sering nampak lepas-lepas. Karena teks terjemahan LAI ini terbagi dalam 2 perikop. Kisah Natal dengan porsi yang kurang berimbang. Karena kalau kita perhatikan dari judulnya saja. Kelahiran Yesus itu dari bab 2 ayat 1-7. Lalu disusul dengan perikop yang kedua, Gembala-Gembala. Dari bab 2 ayat 8-20. Saya tidak tampilkan seluruh halaman dari Alkitab yang saya copy dari Alkitab untuk orang lansia ini karena tulisannya besar-besar. Artinya 2 perikop yang tidak seimbang karena yang satu 7 ayat, yang satu lagi ada 13 ayat dari ayat 8-20. Liturgi Gereja Katolik pada hari raya Natal itu sendiri juga tidak menyajikannya secara utuh sebagai satu cerita yang dibaca bersama-sama dalam satu perayaan Ekaristi. Karena 2 perikop yang pertama, maksudnya 2 bagian pertama, ayat 1 sampai ayat 14, dibacakan pada waktu malam Natal. Sementara ayat 15-20, jadi beda dengan pembagian judul, dibacakan pada misa fajar atau pagi-pagi sekali. Mereka yang datang untuk perayaan pada malam, biasanya tidak akan mendengar utuh, karena tidak datang pada pagi hari berikutnya, sudah datang malam hari. Gitu. Kenapa 6 ayat ini, dari 15-20 dipisahkan? Atau kenapa LAI mengikuti pembagian judul yang memang bisa kita katakan, kita tahu bahwa pembagian judul ini usaha dari para editor modern, ya, bukan dari penginjil Lukas sendiri. Penginjil Lukas menulis Injilnya dalam bahasa Yunani, tidak terpisah-pisah oleh judul-judul perikop ini. Ini judul-judul yang membantu kita untuk memahami ceritanya. Tapi ketika kita mengatakan ayat 1-20 sebenarnya satu cerita, dan kenyataannya kita temukan dalam halaman kitab suci kita terpisah. Lalu bagaimana kita membaca dan merefleksikannya? Kita lihat dulu bagaimana semacam contoh film ini membaca kisah Natal itu. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus,
Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Rupanya film pendek tadi hanya berhenti di situ. Pada ayat 14, seperti Injil malam Natal yang dibacakan dalam perayaan di gereja dalam liturgi Katolik pada tanggal 24 malam. Berhenti ketika para gembala itu siap untuk berangkat ke Bethlehem. Tapi kenapa 6 ayat itu dipisahkan? Saya merasa memang sebenarnya kita harus melihat teks ini dalam 3 babak atau 3 tahap yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Artinya harus dibaca bersama-sama. Terbagi menjadi 3 karena seperti pembagian perikop LAI ayat 1-7 yang terpisahkan, ya. Tapi ayat 8-20 dengan melihat bagaimana pembagian liturgi dalam liturgi gereja Katolik itu memisahkan ayat 14 dengan ayat 15 menjadi satu bagian tersendiri, maka kita bisa melihat 3 babak itu rupanya membagi peristiwanya. Yang pertama, satu perjalanan yang mengarah ke Bethlehem. Nanti di akhir bagian yang ketiga ayat 15-20 itu juga perjalanan para gembala yang mengarah ke Bethlehem. Ceritanya di 2 bagian yang mengapit bagian tengah ini terjadi di Bethlehem. Sementara yang bagian tengah, para malaikat yang tampak kepada para gembala itu bukan terjadi di Bethlehem, tapi di ladang gembala. Di luar. Jadi satu setting yang berbeda. Dan itu sebabnya kita bisa melihat dari memandang dan memperhatikan teksnya, bagaimana teksnya sendiri menunjukkan latar belakangnya, settingnya, tempat di mana itu terjadi, peristiwa di mana kisahnya terjadi. Kita bisa membagi ini memang menjadi 3. Tapi juga karena kita lihat ada benang merah yang menyatukan cerita ini, sehingga tidak mungkin kita katakan kisah ini terputus atau terpisah-pisah. Harus dibaca bersama. Benang merah ceritanya nampak dalam 3 referen. Bisa dikatakan demikian, 3 referen. Kata palungan dalam Injil Lukas hanya terdapat di situ, di dalam palungan. Bungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan pada ayat 7. Ketika Maria dan Yusuf mencari tempat di mana mereka tidak menemukan di rumah penginapan, lalu mereka menemukan satu tempat di mana mereka bisa meletakkan bayinya di kandang itu. Ayat 12, seorang bayi yang menjadi tanda, seperti kata malaikat kepada para gembala, dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Frasa yang kedua yang muncul sebagai referen. Yang ketiga pada ayat 16. Ketika gembala-gembala itu pergi ke Bethlehem, mereka menjumpai Maria dan Yusuf, dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Lihat, saudara-saudari bisa perhatikan, kata-kata yang sama di dalam palungan diulang sampai 3 kali dengan kata dibaringkan, berbaring, terbaring. Ada 2 ayat yang menunjukkan kesamaan juga, bayi itu dibungkus dengan lampin. Di dalam kaitan ketiga ayat ini, kita bisa menggali apa makna palungan. Tentu menarik kalau kita bisa menjelaskan dari latar belakang budaya dan tradisi, tapi saya mengajak saudara-saudari untuk merefleksikan teksnya. Dengan kembali kepada teksnya saja, kita bisa melihat apa artinya palungan itu.
3 referen yang ada di tempat strategis di dalam bagian pertama, bagian kedua yang diapit oleh bagian pertama dan bagian ketiga yang terjadi peristiwanya di Bethlehem. Sementara di tengah-tengah ini warta malaikat kepada para gembala yang menunjuk tanda yang sama, bayi yang dibungkus dengan lampin terbaring dalam palungan. Nanti kita akan baca satu persatu. Tapi pertanyaan kembali, mengapa Yesus lahir di palungan? Untuk menggali dan mendalami apa arti palungan. Pertanyaan mengapa Yesus diletakkan di palungan. Bukan karena tidak ada tempat di rumah penginapan, tapi tidak cukup kita memahami cerita yang sudah sering kita dengar, sudah sering kita baca, kita renungkan. Ada sesuatu yang masih luput dari perhatian kita. Dalam bahasa Inggris, where was Jesus laid? In a manger. Pertanyaan ini saja menunjuk satu kata yang sama-sama klasiknya atau kunonya dengan kata yang dipakai dalam bahasa Indonesia, palungan. Kuno dalam arti karena kata ini jarang kita temukan dalam pemakaian bahasa Indonesia sehari-hari. Kata palungan. Dari kata dasar mungkin palung. Dari kata dasar yang menunjuk pada satu cekungan. Tapi apa hubungannya dengan manger dalam bahasa Inggris? Barangkali tidak perlu cari jauh-jauh. Ada di hadapan kita. Kalau kita perhatikan, yang sering menjadi fokus perhatian kita adalah tentu saja bayi yang ada di atasnya. Tapi di mana di atas palungan diletakkan juga rumput kering atau makanan ternak ini tidak sering kita perhatikan. Kadang malah tidak ada satu bentuk tempat yang kosong yang kita namakan palungan ini, di mana ada satu tempat yang cekung bisa meletakkan di atasnya boneka bayi Yesus begitu. Maknanya sebenarnya tersembunyi persis di depan mata kita sendiri, yaitu pada arti katanya sendiri. Arti kata palungan, tapi barangkali pada arti kata bahasa aslinya. Karena terjemahan palungan ini menjauhkan kita dari bahasa aslinya sebenarnya. Persis seperti dalam bahasa Inggris, kalau kita membayangkan tempat makanan ternak untuk kuda, untuk sapi, ya dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama stall, tempat pakan ternak. Tapi kenapa dipakai kata manor untuk teks yang kita baca tadi? Tidak dipakai kata stall. Kata asli dalam bahasa Yunaninya berbunyi fatne. Terjemahan Indonesianya palungan menghilangkan kesamaan bunyi pada kata dasar bahasa Yunani ini dengan kata kerja aslinya, ephagon, yang berarti makan. Fatne itu dari kata makan, ephagon. Kesamaan bunyi itu masih terasa dalam beberapa terjemahan bahasa Eropa modern. Misalnya bahasa Inggris tadi mengambil kata manner untuk palungan. Memang kata makan dalam bahasa Inggris berbunyi eat, tapi dalam bahasa Prancis manger itu mengingatkan orang dari kata kerja makan, manger, atau Italia mangiatoia. Karena di dalamnya tersimpan kata kerja makan dalam bahasa Italia mangiare. Mangan dalam bahasa Jawa. Jadi sebenarnya kata kerja mangan dengan manner tidak berarti mau asal digatuk-gatukkan atau cocok-cocokkan saja. Tapi sebenarnya memang bahasa aslinya itu menghubungkan kata fatne dengan ephagon. Kata kerja aslinya makan. Maka palungan tidak lain adalah tempat makan. Di sini tentu saja dimaksudkan tempat makan hewan. Betul, seperti tadi kita lihat, stall itu tempat yang agak tinggi. Barangkali ada orang yang menafsirkan, karena begitu banyak orang yang tidak tertampung di rumah penginapan, maka Maria dan Yusuf meletakkan bayi mereka yang baru lahir itu di tempat yang lebih tinggi, di tempat pakan ternak itu, sehingga paling tidak terjamin, sehingga tidak terinjak. Atau tidak diperhatikan orang, karena menjadi fokus perhatian ketika diletakkan lebih tinggi dari tempat mereka
berbaring atau melantai. Jika dikatakan bahwa bayi itu dibaringkan dalam palungan, yang berarti tempat makan, mungkinkah maksudnya sebenarnya sederhana saja? Disajikan seolah-olah pakan ternak. Dengan kata lain menjadi seperti makanan. Tentu kita tidak membayangkan imajinasi yang mengerikan ini secara spontan. Masak menjadi makanan. Karena diletakkan di tempat pakan ternak. Tentu maksudnya bukan itu. Tapi tunggu dulu. Justru di dalam utak-atik ini, di dalam refleksi kita ini, kita akan menemukan kristologi yang mendalam. Teologi tentang siapa Yesus bagi kita justru dengan membahas atau mendalami palungan. Kita mulai dari membaca teksnya. Coba perhatikan kontras pertama ini. Kelahiran anak Daud di Betlehem. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah. Menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf, pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Sampai di sini kita membaca nama-nama dan nama orang dan nama kota yang makin lama mengerucut, makin lama menunjuk pada fokusnya di ayat 6 dan 7. Background yang diberikan oleh Lukas ini mulai dengan menyebut Kaisar Agustus. Orang yang bisa mengeluarkan perintah dan seluruh dunia bergerak. Orang pertama di seluruh dunia. Pendaftaran pertama yang kemudian ditanggapi oleh wali negeri. Wali negeri berarti orang pertama di negeri itu, di Syria. Yang semua yang disebut ini adalah orang-orang yang ditonjolkan posisinya, kekuasaannya sebagai orang-orang pertama. Siapa Yusuf? Dia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Daud juga disebut di sini sebagai orang penting. Tapi siapa Maria? Tunangannya sedang mengandung. Orang tidak menganggap penting pada waktu itu. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Seandainya dia orang yang sungguh penting, orang akan memberikan tempat bagi mereka. Tapi mereka tidak punya tempat. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang pertama, yang sulung. Yang sulung berarti yang pertama. Tapi siapa yang perhatikan anak sulung Maria ini? Bukan apa-apa dibanding dengan semua orang yang disebut di awal tadi. Anak yang tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dibungkus oleh ibunya dengan lampu dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kontras ini membuat kita berpikir, siapa yang diperlukan sejak dari awal? Kaisar dan anak sulung Maria. Orang pertama di seluruh dunia, the princeps gitu. Dan the firstborn of Mary. Benar, tidak akan orang berpikir ini satu hal yang proporsional. Tapi siapa yang akan membayangkan bahwa justru anak yang lahir dan dibungkus dengan lampin itu memang nanti akan menjadi raja. Bukan saja atas Israel, tapi atas seluruh dunia. Dari kesadaran ini saja, saudara-saudari, kita lihat kitab suci, Injil mau mengatakan Tuhanlah yang memimpin sejarah. Dari panggung dunia, dari kancah politik yang begitu kompleks, perhatian kita diarahkan ke palungan. Dari dunia yang begitu besar, pandangan kita diarahkan ke satu tempat, bukan di rumah penginapan, di kandang, di tempat di mana orang tidak perhatikan karena ada bersama hewan-hewan di situ. Kisahnya bergerak maju secara aneh dengan mempersempit panggung ceritanya, mulai dari seluruh kekaisaran Romawi pada waktu itu di bawah Kaisar Agustus menuju ke Syria,
di bawah wali negeri Kireneus, lalu menyempit lagi sampai ke Bethlehem, kota kelahiran Raja Daud. Untuk sampai pada palungan, di mana terbaring bayi yang baru dilahirkan itu. Namanya pun tidak disebutkan di sini. Siapa yang mengira kalau tempat yang kecil itu, palungan itu, tempat makan ternak menjadi ranjang seukuran raja. Karena yang ada di atasnya betul-betul seorang pemimpin dunia. Siapa yang akan berpikir? Tidak ada. Kontras ini betul tidak dipikirkan orang barangkali justru karena memang itulah logika kitab suci, logika Injil. Demikianlah bayi dalam palungan itu akan dipanggil untuk memerintah bukan hanya atas Israel seperti Daud bapaknya, melainkan atas semua orang di seluruh dunia. Seperti Kaisar Agustus. Penginjil Lukas tidak mengatakannya. Tapi kita dituntun untuk mengenali cara Allah yang menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Kita diundang mengakui kehadiran yang tersembunyi dari Tuhan sejak halaman pertama Injil Lukas. Karena dialah yang memimpin peristiwa-peristiwa sejarah. Yang terakhir akan menjadi yang pertama. Dan begitu selalu logika dari Injil. Kabar gembira kita. Seperti kita ingat pemilihan Raja Daud. Dinamika kenabian dari kisah kelahiran ini justru nampak sejak peristiwa pemilihan Raja Daud oleh Samuel. Oleh Allah sendiri melalui Samuel, nabinya. Bukan ketujuh anak Isa yang hebat. Ada anak yang terakhir yang tidak diperhitungkan. Tidak dihitung bahkan. Tidak diucapkan namanya. Ada sedang menggembalakan domba di ladang. Tapi Allah tidak memandang muka. Allah justru memandang dan memperhatikan hatinya. Dan itulah yang dipilih dan diurapi oleh Samuel menjadi raja. Raja gembala. Karena memang aslinya dipanggil dari padang gembalaan untuk menjadi raja. Dialah Daud, the shepherd king. Pada sang gembala itu, anak bungsu Isai yang dipanggil di Bethlehem, Allah berfirman, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Dan demikian, Daud juga dari sejak awal. Yang kecil dan tidak diperhatikan, tapi menjadi yang pertama. Menjadi yang terbesar. Gembala domba yang sejati, yang memimpin umat Israel. Gembala itu dulu yang melindungi domba-dombanya dari sang pemangsa. Seperti kata Daud kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuh. Seperti kita lihat di gambar ini. Daud memperkenalkan dirinya di hadapan Saul sebagai gembala. Gembala yang membela kawanan. Tapi coba kita kembali ke kita perhatikan kesamaan yang lain. Sebenarnya bukan hanya sekedar kesamaan logika yang kecil menjadi yang besar, yang terakhir menjadi yang pertama. Di sini ada kesamaan yang aneh juga ketika kita bandingkan antara apa yang terjadi Kaisar Agustus yang mengeluarkan perintah untuk pendaftaran, untuk sensus penduduk, dengan penyebutan kota Daud, Raja Daud, di Bethlehem itu. Seperti kita diingatkan ada sesuatu di dalam kisah Raja Daud yang menjadi ganjalan bagi semua orang yang memang mengagung-agungkan Daud sebagai Raja Israel. Raja yang sejati. Sebenarnya
tidak bisa dikatakan kesamaannya seperti yang kita lihat antara anak yang lahir di palungan bayi itu dengan Raja Daud di tempat di mana dia dilahirkan, di Bethlehem, kota Daud. Kesamaan yang tidak sebanding karena apa? Sebenarnya Daud lebih mirip dengan kaisar yang mengadakan sensus itu. Anak ini bukan yang membuat sensus, tapi yang menjadi korban sensus. Bapak dan ibunya yang sedang hamil tua harus berjalan pergi demi mengikuti aturan sensus. Yesus lahir dalam perjalanan, menjadi korban pemerintah ini. Dan dosa terbesar Raja Daud sebagai gembala umat itu justru memang cacah jiwa. 1000 tahun sebelum Raja pertama Israel ini, Daud, pernah mengeluarkan perintah untuk mengadakan pendaftaran seluruh umat Israel dari Dan sampai Beersheba. Saul pada waktu itu belum menguasai sejauh itu. Daud yang punya kekuasaan sedemikian hebat dari utara sampai selatan Palestina, Dan sampai Beersheba. Dia mau mengetahui jumlah orang yang ada kekuasaannya. Namun hal itu menjadi dosa terbesar yang dilakukan oleh Daud. Sampai kitab Tawarik yang pertama menyebutnya, iblislah yang menghasut Daud. Kita sering berpikir dosa Daud mengambil istri Uria dan membunuh suaminya. Tapi ada dosa yang lebih besar lagi. Justru karena itu banyak umat meninggal dunia. Justru karena keteledoran atau salah keputusan dari Daud ini. Berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu. Demikian, sesungguhnya aku telah berdosa. Aku telah membuat kesalahan. Tapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Saudara-saudari, kita tahu karena dosa Daud ini dengan mengadakan cacah jiwa, Tuhan memberi dia hukuman. Daud harus memilih. Jatuh ke tangan musuh, mengalami kelaparan, atau kena penyakit, wabah sampar. Daud mengatakan, terserah pada Tuhan, pokoknya tidak jatuh ke tangan musuh. Maka jadilah ketiga. Malaikat Tuhan datang dan membinasakan bangsa itu dengan penyakit, dengan wabah. Sampai kemudian Daud tidak tahan lagi dan tersentuhlah hatinya, hati gembala yang melihat domba-dombanya. Dia merasa berdosa, membuat kesalahan. Domba-domba ini, apa yang mereka lakukan? Sekarang baru Daud sadar bahwa tangan Tuhan yang seharusnya menimpanya dan kaum keluarganya. Yesus tidak mengadakan cacah jiwa itu. Dia justru menjadi senasib dengan orang-orang kecil, dengan orang-orang yang tertindas, yang menjadi korban kekejaman orang yang melakukan sensus supaya bisa menarik pajak, supaya bisa mengetahui jumlah orang agar bisa diatur dan dikontrol. Keturunan Daud yang baru lahir di Bethlehem kebalikan nasibnya dengan Raja Daud sendiri. Sekalipun dipanggil untuk memerintah seluruh dunia, dia terbaring di dalam palungan. Bahkan menundukkan diri di bawah hukum manusiawi sebagai yang terakhir dari mereka yang didaftarkan dalam sensus kaisar. Yesus tidak memaklumkan sensus penduduk. Ia memberi diri sebagai korban sensus. Dihitung. Nanti dalam akhir hidupnya, bahkan dihitung di antara penyamun dan penjahat. Ada sesuatu yang menarik di sini, saudara-saudari, barangkali mudah luput dari pengertian kita kalau kita tidak membaca kitab suci atau teksnya dengan cara yang imajinatif ini. Membandingkan raja yang baru lahir ini dengan Raja Daud, dengan Kaisar Agustus. Benarkah Daud raja dan gembala sebagaimana dikatakan dalam keyakinan orang Israel? Rupanya gembala-gembala bukan orang yang terhitung sebagai orang-orang yang memang punya hak dan punya tempat di dalam kalangan masyarakat. Gembala-gembala itu justru tidak peduli dengan sensus. Gembala-gembala itu tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam.
Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi, dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berita yang dahsyat, kejadian yang maha hebat. Seluruh bala tentara surga dikatakan begitu. Sejumlah besar. Tapi siapa yang mendengar? Tidak ada seorang pun di Bethlehem yang mendengar huru-hara ini. Hanya gembala-gembala di padang. Pengalaman apa ini sebenarnya? Justru orang-orang yang tidak diperhitungkan ini, yang tinggal jauh dari keramaian, yang menemukan satu berita yang besar, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Tapi kenapa dikatakan kepada gembala-gembala? Sama seperti nanti berita kebangkitan Yesus diwartakan oleh perempuan-perempuan. Barangkali memang itu nubuat Nabi Yeskiel dalam kitab Perjanjian Lama. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Ini pasti yang dimaksud bukan gembala-gembala yang justru disingkirkan dan tidak diperhitungkan di padang tadi. Inilah pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang merasa diri menjadi gembala Israel. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya. Dari bulunya kamu buat pakaian. Yang gemuk kamu sembelih. Tapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Ternyata hanya serigala berbulu domba. Yesuslah gembala Israel yang sejati. Penyelamat dunia ini akan menjadi gembala Israel. Tetapi juga semua orang yang diwakili dengan cara tertentu sejak awal dalam pemerintahan Kaisar Agustus. Itu malaikat Tuhan akan berseru damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Artinya, yang tahu bahasa dan logika Allah ini, ia akan menjadi gembala semua orang menurut hati Allah, yakni Dia yang mencintai kawanannya. Alih-alih melahap dan membinasakan domba-dombanya, Ia memberi mereka makan. Orang-orang pertama yang menjadi sasaran kabar gembira Injil ini dari malaikat diutus untuk mencari tempat makan hewan di Bethlehem, karena itulah tandanya. Inilah rupanya tanda dari surga. Bayi yang terbungkus dengan lampin dibaringkan dalam palungan. Bayi yang akan menjadi juru selamat. Gembala Israel yang sejati. Karena nanti dia yang akan mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upah yang bukan gembala, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Bukan gembala-gembala yang sejati. Pemimpin-pemimpin yang hanya mengambil apa yang mereka bisa ambil. Orang-orang upahan itu menjadi kontras dengan gembala yang sejati, yang justru nampak dari sifatnya memberikan diri, memberikan nyawanya. Tentu bukan bagi kaisar maupun raja, bukan bagi pangeran-pangeran, tapi bagi para gembala. Mereka yang tidak diperhitungkan, yang justru ada di luar, yang tahu bahasa Tuhan, bahasa Allah yang memakai bahasa para gembala ini. Maka setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata,
seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Mereka mengerti bahasa Tuhan, bahasa mereka sendiri, bahasa kaum gembala. Seperti seolah-olah mereka tidak butuh Google Maps atau Waze atau apa saja untuk menunjukkan jalan, karena cukup bagi mereka tanda itu. Mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palung. Inilah passwordnya, inilah tandanya di dalam palungan. Hanya mereka yang tahu apa artinya palungan, tempat makan hewan mereka. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Teksnya memang saya sengaja buat dengan huruf besar yang memberi tanda. Dari bahasa aslinya, kata apa yang telah dikatakan, counted, narrated, itu mirip dengan bahasa, dengan ungkapan yang dipakai tadi, mendaftar, recount. Pada awal teks ini. Kalau orang-orang besar itu mengkalkulasi, menilai, mengukur, menghitung, orang-orang kecil ini ternyata bercerita. Bercerita saja, bernarasi. Karena mereka tidak bisa tidak mengatakan apa yang telah mereka lihat dan mereka dengar. Dan itu sesuai dengan apa yang ada di hadapan mereka. Dan itulah yang membuat ini menjadi kisah yang terus dikatakan, diceritakan beribu-ribu tahun. Menjadi kisah kita. Gembala-gembala yang tidak punya nama, yang sesudah ini menghilang. Kemana mereka pergi? Kalau mereka tahu bahwa anak yang dilahirkan dalam dan berbaringkan dalam palungan itu anak yang istimewa. Orang-orang tidak percaya dengan kata-kata gembala-gembala ini barangkali. Mereka pergi dan hilang begitu saja. Karena bahasa milik para gembala tetap menjadi bahasa yang penuh teka-teki. Bahasa palungan. Tanda itu bicara dengan bahasa mereka. Palungan atau tempat makan hewan. Di mana terbaring bayi yang baru dilahirkan itu. Tidak perlu dijelaskan oleh siapapun, bagi mereka itu sudah menjadi jelas pada dirinya sendiri. Karena bagian dari keseharian para gembala. Mereka tidak punya tempat lain untuk berkumpul kecuali di sekitar tempat pakan ternak itu. Di sekitar palungan dan di padang gembalaan. Sang Juru Selamat mencari mereka. Sampai masuk dalam situasi di mana mereka sendiri dilahirkan. Gembala-gembala yang lahir di sekitar kandang. Di sekitar palungan. Mereka lah yang berhak untuk berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Mereka lah yang berhak untuk mengalami perjumpaan dengan Raja Israel. Juru Selamat atas semua orang yang berkenan pada Allah. Dalam logika kisah kelahiran, menurut Injil Lukas ini, dalam logika ilahi ini, tamu undangan pertama di sekitar palungan, memang tidak mungkin kalau bukan para gembala ini. Justru karena apa? Palungan itu satu bahasa yang memang penuh kenabian. Undangan pertobatan yang tidak bisa dipahami oleh orang yang memang tidak merasakan perlu pertobatan. Sementara binatang mengenali tempat makannya, pemilik dan pemiliknya, karena pada mereka bergantung kehidupannya, umat Israel begitu keras kepala dan buta, sampai tidak memahami bahwa Tuhanlah yang memberi mereka makan. Padanya lah mereka seharusnya berharap dan mengucap syukur. Persis seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Dengarlah hai langit, perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan Tuhan, tetapi umatku tidak memahaminya.
Palungan tidak lain adalah tempat makan. Tempat di mana orang merasakan seharusnya pada siapa mereka bersyukur dan berharap. Rahasia palungan membongkar kemunafikan kita. Rahasia palungan di Bethlehem membawa kita kepada pengenalan sebenarnya siapa yang memberi kita makan. Kalau bukan bayi itu sendiri yang menjadi wujud kehadiran Allah dalam sejarah kita, dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Bayi yang diletakkan, dibaringkan dalam palungan ini. Kita tahu, lahir di Bethlehem. Ungkapan yang berarti rumah roti. Bethlehem dalam bahasa Ibrani. Atau Bait Lahem dalam bahasa Arab yang berarti rumah daging. Berkaitan dengan roti dan daging. Karena nanti Yesus akan mengatakan kepada orang-orang, murid-murid yang mendengarkannya, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepada aku, tidak akan lapar lagi. Saudara-saudari, tidak kita mengira barangkali, Natal ini penuh dengan aroma Paskah. Natal ini, sudah dari Natal ini, kita lihat bahwa pesan Paskah, dengan perjamuan malam terakhir, dengan pemberian diri Yesus dalam rupa roti, sudah nampak di sana. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Nanti murid-murid akan mendengar itu. Tapi di awal kehidupannya, dalam kelahirannya, sudah nampak dengan cara bagaimana bayi itu dibungkus dengan lampin. Seperti orang membungkus roti. Natal penuh dengan aroma Paskah, karena yang lahir itu nanti akan menjadi gembala yang sejati. Gembala yang sejati yang mengenal domba-dombanya. Sebagaimana domba-dombanya mengenal dia. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-domba. Dialah roti, dialah gembala yang memberikan dirinya seperti roti untuk menjadi makanan bagi domba-dombanya. Saudara-saudari, memang benar kalau kita melihat dan menilik menger atau palungan, tidak mungkin kita tidak melihat di balik bayang-bayang itu salib. Karena sejak dari kelahirannya, bayi itu sudah menunjukkan siapa dirinya nanti. Menjadi makanan yang diletakkan di tempat makan. Patne, manjatoya, menger, atau palungan. Dan itulah yang membawa kita kepada makna terdalam dari palungan, pemberian diri Yesus sejak dari lahirnya kepada kita sebagai makanan, sebagaimana nanti akan terpenuhi dan tergenapi pada akhir hidupnya di atas salib. Demikian saudara-saudari, refleksi kita singkat barangkali tentang palungan dan rahasia atau teka-tekinya, untuk memahami bahwa ternyata di dalamnya terdapat kristologi yang sangat indah. Siapa bayi Yesus itu? Yang tidak lain adalah gembala yang sejati, yang memberikan hidupnya, dirinya sebagai makanan bagi domba-dombanya, bagi kita. Supaya kita bisa meniru dan meneladani caranya, cara hidupnya, dengan berbagi dan memberikan diri pada orang-orang lain di sekitar kita. Terima kasih, selamat Natal. Terima kasih, Monsinyur Vitus. Dan sahabat Alkitab, tadi kita baru mendengar renungan tentang palungan, dan ketika kita sedang merayakan Natal, palungan, ternyata kita ditarik jauh sampai ke Paskah. Gitu ya, Romo, karena rupanya dari palungan itu justru mulai penginjil Lukas memulai ceritanya yang nanti berujung kepada pemberian Yesus, diri Yesus hidup dan dirinya kepada umat manusia. Sahabat Alkitab, seminar kali ini
premier sifatnya karena sudah direkam, dan karena itu memang tidak membuka kesempatan bagi yang sekarang hadir untuk menyampaikan pertanyaan dan dijawab oleh Monsinyur sebagai narasumber. Nah, tetapi bersama dengan kami hari ini ada peserta-peserta kursus dari Lembaga Alkitab Indonesia yang hadir. Ini undangan khusus ya untuk peserta kursus. Khusus untuk peserta kursus, dan ada di antara mereka sudah menyampaikan beberapa pertanyaan, dan itu yang akan saya bacakan untuk kita bahas bersama kembali. Begitu ya, Monsinyur ya? Ya. Iya, yang pertama pertanyaan dari Ibu Nunu. Ibu Nunu ini adalah anggota dari GKJ di Semarang Barat, GKJ Semarang Barat, Gereja Kristen Jawa. Nah, pertanyaannya seperti ini. Ibu Nunu peserta untuk kursus Paulus dari LAI. Pertanyaannya begini, Monsinyur Vitus, mengapa Tuhan memilih gembala menerima berita yang pertama kali tentang kelahiran Tuhan Yesus? Apakah gembala-gembala tersebut mempunyai sifat-sifat yang luar biasa? Silahkan. Iya, itulah logikanya yang mau ditampilkan oleh Injil Lukas. Pilihan Tuhan justru nampak pada yang terakhir itu. Kenapa dipilih gembala? Bukan karena punya kualitas dan kehebatan yang membuat kita akhirnya merasa, justru di sini kita merasa kita ini yang bukan siapa-siapa. Bisa juga menjadi pilihan Tuhan. Seperti gembala-gembala itu. Dalam keseharian mereka. Bahkan dalam pekerjaan mereka yang tidak diperhitungkan orang. Gembala-gembala yang di Padang itu dulu terkenal sebagai orang-orang yang memang dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang tidak bisa dipercaya. Bahkan kadang-kadang dituduh menjadi pencuri. Ya, artinya orang yang mengambil barang milik orang lain seolah-olah miliknya sendiri. Gembala-gembala yang tidak punya aturan, tidak bersekolah, tidak bisa dijadikan saksi di pengadilan. Maka itu tidak tahu apakah barangkali mereka pun tidak disensus. Atau dalam kata lain, mereka dianggap juga pemberontak-pemberontak. Tapi ternyata justru mereka ini di awal kisah mendapat berita perwahyuan tentu saja ini, karena disingkapkan siapa yang baru lahir itu. Lalu gembala-gembala ini pergi memuliakan Tuhan, bercerita pada orang lain, tapi siapa yang akan percaya? Maka tadi saya singgung, seperti kisah kebangkitan nanti, diwartakan oleh wanita-wanita yang melihat makam itu kosong dan bertemu dengan malaikat. Siapa yang percaya? Tapi itulah logika Injil. Dan itu yang membuat kita justru merasa bangga dan diteguhkan iman kita, karena siapa kita ini? Kita juga bukan orang-orang yang hebat, orang biasa yang dipilih Tuhan untuk membawa kabar sukacita. Dan justru karena itu, gembala-gembala itu tidak punya nama. Barangkali karena nama kita yang dimaksudkan. Maka terima kasih Bu Nunu, itulah logika Injil yang ternyata justru mau menyapa kita dalam kelemahan dan kesederhanaan kita, apa adanya. Terima kasih Monsinyur Vitus, dan gembala di sini sebagai figur yang tidak diperhitungkan itu pas sekali dengan Lukas ya. Cara Lukas memberi tempat pada mereka yang tadi Monsinyur bilang tidak diperhitungkan. Oke. Yang terakhir gimana? Menjadi yang pertama. Iya. Ya. Jadi kita menemukan tentang mereka yang terakhir menjadi yang pertama atau yang tidak diperhitungkan ini, baik di cerita tentang kelahiran Yesus maupun nanti di cerita tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitan. Dan banyak di cerita perumpamaan Yesus. Kan selalu begitu. Ya, oke. Ya, bagaimana Ibu Nunu? Iya, Monsinyur, saya sepakat ya, artinya sudah jelas, tapi terus akhirnya saya juga mengembangkan lagi pengertian
tentang gembala ini. Ternyata Tuhan memakai gembala ini sebagai figur Tuhan Yesus, sebagai Betul. gembala kita, gembala manusia, yang mana tadi Monsinyur juga sudah menjelaskan bahwa yang penting pertobatan di dalam palungan itu adalah tempat untuk makan kita, makan, diberi makan, makan rohani. Makan pada saat kita bertobat diberi makan oleh gembala Ya. kita. Jadi sekarang saya juga terus akhirnya jelas Monsinyur bahwa gembala itu selain dipakai orang yang dimarginalkan, yang tidak diperhitungkan, tapi ternyata diangkat oleh Tuhan menjadi figur contoh sebagai seorang gembala seperti Tuhan Yesus. Jadi saya jadi jelas Monsinyur, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Dan Monsinyur kita lanjut ya, ada pertanyaan lagi dari Pak Agustinus Supriyanto. Pak Agustinus ini dari Jogja, dari paroki di Sleman. Pertanyaannya seperti ini. Di bagian akhir Lukas 2 ayat tertulis, Lukas 2 ayat 7 tertulis di rumah penginapan. Mohon Monsinyur Vitus menjelaskan letak akurasi bahwa di masa itu lebih dari 2000 tahun lalu sudah ada tempat penginapan. Itu yang pertama. Gitu. Lalu yang kedua, dalam bagian tengah Lukas 2 ayat 11 tertulis Kristus Tuhan. Kontras sekali tempat kelahirannya. Dan Monsinyur menyinggungnya, kontrasan itu dalam presentasi dan juga sumber lain. Pertanyaan, kesederhanaan itu kan tidak harus di palungan, bukankah bisa juga di tempat lain ya? Kenapa dipakai palungan di sini ya? Kalau bisa ditambahkan lagi, silakan Monsinyur Vitus. Ya, yang pertama memang kita tidak membayangkan tempat penginapan itu seperti hotel zaman sekarang. Ya, di situ sebenarnya kata tempat penginapan diterjemahkan tempat penginapan, tapi kata itu sendiri nanti muncul ya, karena tidak ada tempat bagi mereka, itu muncul lagi ketika Yesus menyuruh muridnya untuk mempersiapkan tempat untuk mengadakan perjamuan Paskah. Kata yang sama dipakai. Memang kalau pakai bahasa aslinya kita baru akan tahu ya. Jadi barangkali karena nanti di perjamuan malam terakhir itu Yesus juga tidak pakai tempat rumah sendiri. Biasanya kan tempat mereka berkumpul di rumah Petrus di Kapernaum, tapi sekarang mereka dekat Yerusalem. Ya, pada waktu Yesus sudah akan ditangkap itu, pada perjamuan malam terakhir itu mereka mempersiapkan Paskah, perjamuan Paskah di satu tempat yang kata atau yang dipakai dengan kata yang sama di dalam tadi yang ditunjukkan dalam ayat itu, bab 27 itu dengan tempat di rumah penginapan. Jadi sekali lagi bukan fokus pada rumah penginapannya, tapi tempatnya itu yang rupanya nanti muncul di bagian lain. Hanya satu kali muncul di situ saja. Dan karena itu sekali lagi kembali cerita ini tidak bisa dipisahkan dari akhir hidup Yesus. Seolah-olah semuanya merujuk ke sana. Kalau kita baca bahasa aslinya, ya, lalu akan kelihatan bahwa kata ini pasti tidak kebetulan dipakai di awal dan dipakai di akhir saja. Begitu. Kata tempat di rumah penginapan tadi, seperti tempat di mana Yesus nanti minta pada murid-muridnya untuk mempersiapkan perjamuan malam terakhir. Saya melihat dari teksnya saja. Jadi bukan dari segi sekali lagi orang bisa menafsirkan dengan membahas apa itu rumah penginapan pada zaman. Tapi sekali lagi, bukan dari latar historisnya ya. Iya, saya berangkat dari sastranya, dan karena itu bahasa yang dipakai pasti bukan sesuatu yang kebetulan saja. Kalau dipakai hanya 2 kali muncul di awal dan di akhir Injil. Kesimpulan saya tadi, Natal ini punya aroma Paskah. Seperti nanti Paskah itu punya asal usulnya sejak dari Natal, gitu. Ya. Rupanya ini satu liturgi yang indah sekali, yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Kalau kita baca Injil, itulah hidup Yesus. Yang kedua, sekarang pertanyaan apa tadi? Ya, tentang palungan.
bisa kan Ya, dipakai yang lain kalau hanya ya, untuk menyatakan kekontrasan. kesederhanaan. Ya, sekali lagi tentu kita tidak mau membuat Injilnya sendiri. Kita kan membaca Injil Lukas. Iya. Kenapa muncul kata palungan di situ? Kita mencoba mencari artinya. Karena kita punya 4 Injil kanonik ini. Bisa jadi saudara-saudari bisa juga temukan dengan kata yang lain tempat yang begitu sederhana, ya, seperti bagaimana kalau mau dibayangkan perahu atau, tapi tidak muncul di tempat di mana memang dimaksudkan oleh Lukas di sini sebagai tempat yang punya makna profetik. Profetik pertama karena terkait dengan nubuat Nabi Yesaya sendiri. Maka itu dipakai kata palungan. Saudara-saudari tahu lambangnya penginjil Lukas apa? Sapi kan? Nah, tidak jauh-jauh. Lukas mencari juga di sana, di nubuat Yesaya itu, keluar ada sapi, ada lembu, ada keledai. Keledai saja tahu palungan. Sapi tahu tempat makannya. Tapi kenapa Israel tidak tahu? Itu berarti bukan sekedar tempat sederhana, tapi bahwa kata palungan itu punya makna profetik. Satu teguran, gambaran yang membuat kita langsung kita ingat nubuat itu, berarti sebenarnya ini adalah undangan pertobatan. Karena hati kita, hati manusia keras. Kita bisa merayakan Natal berkali-kali. Kita bisa merayakan kesederhanaan ini sebagai satu perayaan berkali-kali, tapi perayaan kita tetap terlalu mewah. Bisa jadi begitu. Karena apa? Tidak sampai kepada poinnya yang sebenarnya undangan untuk melunakkan hati kita agar kita bisa berbagi. Berbagi sampai memberikan diri. Itu kan maknanya tadi palungan. Tempat makan di mana bayi itu sendiri memilih tempat itu. Karena nanti dia akan mengatakan, akulah roti hidup. Makanan. Dia menjadi makanan bagi kita. Supaya kita juga menjadi makanan bagi orang lain. Jadi kembali lagi Natal dan ya. Paskah ya, Monsinyur ya. Jadi lambangnya tidak boleh diganti. Kalau diganti hilang rotinya. Kalau diganti tempat sederhananya ya juga hilang maknanya. Ini kita membaca Injil yang penuh dengan teka-teki yang membawa kita sampai pada kenapa dipilih itu tidak ditempatkan. Kenapa Yesus ditempatkan di palungan? Pertanyaannya kan tadi begitu. Dan tidak di tempat lain. Begitu, Pak. Dan tadi Monsinyur juga menyinggung Bethlehem artinya rumah roti ya. Rumah roti. Kebetulan itu. Iya. Rumah roti Bethlehem. Kalau itu kota Raja Daud, ya pasti yang dimaksud bukan Daud Raja, tapi Daud Gembala. Karena yang ditunjuk bukan pada istana Daud di Yerusalem, tapi ladang gembala di Bethlehem. Semua yang terkait dengan gembala ya. Palungan. Semua terkait. Ya kan? Gitu. Ya, ngomong-ngomong, saya kemarin baru tahu bahwa di Sulawesi Tengah sana ada sebuah tempat namanya Beteleme. Saya pikir itu bahasa di sana. Oh, ternyata katanya ini Bethlehem. Itu di Sulawesi Tengah di Morowali. Jadi ada Bethlehem juga di Indonesia. Terima kasih. Kalau bahasa Arab itu bait. Bait itu rumah. Bait Allah berarti rumah Allah kan. Nah, bait lahem itu artinya rumah daging. Rupanya lechem dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab menjadi daging. Tidak salah juga karena nanti Yesus mengatakan tubuhku betul makanan ini betul-betul dagingku betul-betul makanan gitu kan. Yang mengatakan demikian. Nah, itu berarti sekali lagi menunjuk pada satu teologi yang memang artinya teologi pemberian diri atau kristologi ini dari pemberian diri Yesus. Terima kasih. Ya. Dengan Monsinyur melakukan pendekatan sastra ya terhadap teks ini, kita menemukan banyak hal ya, Monsinyur ya, yang berkaitan satu sama lain dan membuka pada kita sebuah makna yang kalau bagi saya ini sebuah makna yang baru ya. Rasanya baru sekarang saya ini merayakan Natal sambil mengingat tentang secara langsung menunjuk kepada Paskah ya.
Kita lanjut dengan pertanyaan yang lain ya, Monsinyur. Ada dari Pak Michael Sony Suryawan. Pak Michael ini dari Malang tapi anggotanya di Jakarta, gereja di Jakarta ya, gereja. Pak Michael, saya lupa gereja Kristen apa GKSI ya Pak ya? GSKI, Bu. Ya, pertanyaannya begini, Monsinyur. Apakah kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem sehubungan dengan keberadaan Bethlehem yang memiliki kawasan Migdal Eder, menara kawanan domba, tempat pembiakan sebagai tempat pembiakan domba yang masih ketat untuk korban penebus dosa di Bait Allah. Jadi ini kembali tentang Bethlehem nih, Monsinyur. Maaf saya baru. Silakan. Ya, sekali lagi lihat bahwa ternyata kecocokan ini bukan tidak berdasar pada teksnya kan, kembali memang ada artinya juga di situ. Migdal Eder itu tempat memang gembala-gembala di situ ya yang terkenal di daerah Bethlehem itu karena memang padang gembala di sana, tempat yang memang tidak, kalau dibandingkan dengan Galilea yang lebih subur dan lebih hijau, di situ memang daerah tandus di mana orang membuat peternakan untuk gembala, untuk domba-domba. Jadi terima kasih, itu petunjuk yang sekali lagi tadi saya katakan, saya tidak membahasnya dari sudut arkeologis dan historis, tapi lebih ke teksnya. Dan ini ternyata sering ditemukan kecocokannya malah. Terima kasih, Monsinyur. Kemudian ada lagi dari Ibu Twigi. Monsinyur mau bertanya, kenapa Tuhan menghukum Daud akibat kesalahannya? Bukankah Tuhan Maha Kasih? Ya. Nah, itulah cara membaca orang penulis-penulis Perjanjian Lama, ya, dengan menunjukkan bagaimana tindakan seorang pemimpin membawa dampak bagi umatnya, justru karena ternyata bukan Tuhan menghukum Daud, tapi Tuhan menghukum umat, malah lebih parah lagi kan di situ. Ya. Karena mau menunjukkan kontrasnya, keputusan Daud menghitung umat, itu apa artinya? Kenapa sensus menjadi dosa? Itu saja. Kalau pertanyaan Ibu tadi mau disederhanakan, ya, bukan mempertanyakan teologi belas kasihan Tuhan, tapi kenapa hal semacam itu menjadi dosa? Baru kemudian kita mengerti, itulah pantas. Sebenarnya bukan Tuhan menghukum kita, tapi karena kegagalan kita untuk mengerti rencana Tuhan, sehingga alam ini berbalik menyerang kita. Gitu. Seperti kalau kita mau menafsirkan bencana alam, kan bukan berarti Tuhan menghukum manusia, tapi karena tindakan manusia yang rupanya membuat alam ini kemudian justru menjadi bencana bagi kita. Itu yang terjadi dengan dosa Daud. Kenapa sampai sensus itu menjadi dosa? Menghitung penduduk itu pertama-tama karena membuat orang beriman seperti Daud tidak percaya lagi pada Tuhan, pada kekuatan Tuhan, dan bukan kekuatan kudanya, gitu kalau menurut Mazmur kan. Bukan pada kekuatan manusiawi. Menghitung itu berarti dia tahu berapa jumlah orang yang nanti bisa dipaksa untuk jadi pasukannya, seandainya kekurangan pasukan. Gitu. Artinya, mencari di antara para tarunanya, orang-orang yang mampu memangku senjata. Itu tujuannya, menghitung penduduk. Kalau tidak ada perang, tujuannya apa? Menghitung penduduk. Untuk menarik pajak. Karena raja berhak untuk minta hasil buminya dari masyarakat. Dengan demikian, lihat, semuanya mengarah pada sesuatu yang ternyata tidak sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Ya kan? Yang pertama, itu berarti membuat pemimpin atau penguasa itu tidak lagi percaya pada kekuatan Tuhan. Yang kedua, menindas justru rakyatnya dengan mengambil apa yang seharusnya tidak mereka menjadi hak mereka. Gitu. Itu sebabnya ini menjadi dosa besar bagi Daud. Itu sebabnya dengan demikian alih-alih Daud mengerti berapa jumlah pasukannya, 70.000 orang itu kira-kira menurut hitungan di kitab suci,
meninggal karena wabah itu. Memperlihatkan konsekuensi juga keputusan seorang pemimpin ya terhadap Iya, rakyatnya iya, ya Romo ya. iya. Ya, Monsinyur ada lagi dari Kalau kita mau terjemahkan seperti zaman sekarang ya, bukan wabah sampar tapi wabah COVID gitu. Ya, justru pada saat di mana orang harus menjaga jarak, disuruh kumpul untuk registrasi dan ternyata malah pada ketularan gitu. Maka meninggal. Itu maksudnya kalau kita mau tafsirkan secara kontekstual gitu. Ya. Justru malah dengan demikian penularan mudah terjadi karena mereka berkumpul. Ya kan? Itu maksudnya. Baik, Monsinyur. Berikutnya dari Pak Dawami Martono. Pertanyaannya begini, kenapa bagaimana peran dari Raja Timur yang menemui bayi Yesus, Monsinyur? Ya, ini termasuk bahasan. Cerita yang menarik di Injil, tidak di Injil Lukas tapi di Injil Matius kan, orang-orang Majus. Tapi tidak dikatakan palungan di sana, ya kan? Malah kalau saudara-saudara perhatikan, di sana sepertinya juga tidak dikatakan kandang. Lalu di mana mereka orang-orang bijak dari timur itu menemukan bayi Yesus? Bahkan mungkin bukan bayi itu, anak-anak Yesus. Jadi kita tidak tahu sebenarnya. Dalam arti ini butuh satu kesempatan seminar mungkin tahun depan untuk membahas khusus tentang Injil Matius ya, Monsinyur ya. Ya, di Injil Matius ceritanya menjadi sedikit berbeda, tekanannya menjadi berbeda, tapi undangan pertobatan dan dengan belajar dari orang yang justru tidak diperhatikan menjadi sangat kuat. Di sini Injil Matius menampilkan bagaimana justru orang-orang yang bukan orang Yahudi datang menyembah Yesus gitu. Matur nuwun, Monsinyur. Sami-sami. Sebuah kelompok lain lagi yang tidak diperhitungkan ya. Iya. Iya. Oke. Iya, Monsinyur. Dan ini kita lihat lagi pertanyaan berikutnya dari oke, kita bahas yang tadi dari Ibu Titin ya, Monsinyur ya. Ini agak menyimpang sedikit, khususnya untuk liturgi Katolik karena bacaan malam Natal dan Natal pagi berbeda. Apakah menurut Monsinyur kita juga sebaiknya menghadiri misa malam Natal dan hari Natal pagi, sebagaimana malam Paskah dan Paskah pagi? Karena tadi dipotong ya yang Lukas itu tadi ya, Romo ya, Monsinyur ya. Iya. Tidak memecahkan masalah. Artinya saya bukan ahli liturgi, jadi bagaimana pemisahan itu tentu saja punya maksud bacaan liturgis, ya. Karena apa? Kalau Anda datang ke misa pagi dengan pikiran bahwa nanti bacaannya adalah lanjutannya, rupanya kalau kesiangan sedikit, kan perayaan Ekaris itu ada berapa kali begitu kan? Hari Natalnya sendiri tanggal 25. Itu ada dua bagian. Kalau yang pagi-pagi sekali itu lanjutan bacaan Natal, kisah malam Natal. Lanjutan bacaan malam Natal. Tapi kalau sudah siang, bacaannya jadi Injil Yohanes bab lain lagi. Nah, jadi tidak memecahkan masalah. Apakah dikatakan harus datang? Tergantung kita. Karena kalau kita mau membaca keseluruhan, biasanya pemimpin perayaan yang kreatif, meskipun bacaannya berhenti di ayat 14 itu, dia tidak akan berhenti di situ saja. Kadang-kadang penjelasan para romo tidak bicara tentang teksnya, sering bicara di luar tentang makna Natal, pesan Natal, begitu kan. Jadi memang kesempatan ini justru pertemuan kita para sahabat Alkitab justru untuk kembali kepada teksnya itu yang memang tidak bisa dipotong. Jadi kalau datang hanya waktu karena malamnya tidak bisa, lalu datang pagi-pagi sekali karena mau pergi lagi gitu misalnya, ya tanggal 25 pagi, ya bacaannya cuma sepotong itu, gembala yang pergi cepat-cepat ke Bethlehem begitu. Bagaimana menjelaskannya? Kalau kita mengerti dalam keseluruhan seperti pada seminar ini, lalu kita punya gambaran yang lebih lengkap. Itulah tujuannya.
Monsinyur, zaman pandemi ada penyelesaian praktis. Kalau tidak bisa dihadiri pada jamnya, ada siaran siaran di YouTube-nya bisa Iya, diikuti betul. sesudah waktunya ya. Jadi masih bisa menangkap semuanya, semua berita yang disampaikan. Karena namanya liturgi berarti memang saling terkait ya, Monsinyur ya. Terkait, iya. Ya, dan sebaiknya dihadiri begitu ya, Monsinyur. Iya. Oke, iya, berikutnya ini ada pertanyaan lain lagi yang memang tidak terlangsung terkait dengan bahasan kita, tapi tidak apa-apa kita bahas ya. Yang dari Ibu Twigi lagi, Monsinyur, dalam gereja Katolik kadang acara baptis dilakukan saat misa Natal. Apakah ada hubungannya dengan kelahiran Yesus? Hubungannya apa ya, Monsinyur? Iya, kalau di gereja Protestan, gereja saya juga di Manado dulu biasanya Natal kedua itu isinya pembaptisan. Iya. Iya, tentu. Sekali lagi saya bukan ngantar lain, saya bukan ahli liturgi, jadi jelas kalau misalnya itu diberi makna dengan perayaan itu pasti dikaitkan dengan kelahiran Yesus. Ya, artinya dengan baptisan kita menjadi putra Allah, putra-putri Allah gitu. Maka seperti bagaimana Yesus yang lahir, justru kalau saudara-saudari yang mengikuti liturgi Katolik, rangkaian perayaan Natal itu nanti akan dialami, dirayakan dengan tidak terpisah-pisah juga. Dari pertama malam Natal tanggal 25 itu, kemudian nanti dikaitkan dengan pesta Epifani, persis tadi kedatangan raja atau orang-orang Majus dari timur itu, ya, Epifani, penampakan Tuhan, dan kemudian dikaitkan lagi dengan pesta pembaptisan Tuhan. Ya, di beberapa tempat bahkan misterinya ini dilengkapi dengan perjamuan kawin di Kana. Maka dalam liturgi itu, tahun liturgi biasanya di minggu-minggu pertama akan ada bacaan-bacaan ini. Sesudah Natal ada, jadi ini merayakan kehadiran Tuhan di tengah manusia, di antara orang-orang berdosa. Yesus dibaptis. Di situ kaitannya tentu saja dengan kenapa dirayakan pembaptisan pada waktu Natal, karena memang ada pesta pembaptisan Tuhan dalam rangkaian liturgi Natal ini. Pesta pembaptisan Tuhan nanti akan membuka tahun liturgi, membuka masa sesudah masa Natal ini selesai. Jadi kembali ke tahun yang biasa, hari Minggu biasa kami sebut demikian. Sekarang ini namanya hari Minggu Advent, lalu nanti masuk ke hari raya Natal. Rangkaian hari raya Natal itu selesai dengan kemudian hari Minggu pertama. Biasanya di situ bacaannya dari pesta pembaptisan Tuhan. Begitu. Dan karena itu bisa dipahami kenapa ada acara atau upacara pembaptisan pada perayaan Natal. Kalau tidak jatuh pada hari raya Natalnya, dijatuhkan pada pesta pembaptisan Tuhan nanti. Gitu. Intinya sebetulnya Tuhan yang hadir dalam sejarah kita, umat manusia yang lemah, yang berdosa, yang terbuang, gitu. Itu maksudnya. Terima kasih, Monsinyur. Iya. Terima kasih Monsinyur Vitus dan sahabat Alkitab. Rasanya kita sudah sampai di akhir dari seminar kita pada hari ini, dan baik kalau kita mendengar lagi dari Monsinyur semacam rangkuman dan juga mungkin sedikit pesan-pesan Natal ya dari Monsinyur, karena ini sekarang pas tanggal 25 Desember. Silahkan Monsinyur. Baik, terima kasih sahabat Alkitab yang setia untuk senantiasa menggali firman Tuhan yang tetap tidak pernah habis digali. Maknanya justru mengundang kita untuk bertransformasi, karena kita tidak sekedar mencari informasi yang mengisi otak kita, tapi mau merubah hati kita. Dan itulah Natal yang membuat kita menjadi semakin lebih mengenal lebih dalam siapa diri kita, mengenal lebih dalam siapa Tuhan kita.
yang hadir di tengah-tengah kita. Immanuel, Allah beserta kita, justru karena Ia mengajar kita untuk menjadi lebih manusiawi lagi. Dalam arti menjadi lebih mampu, tergerak untuk berbagi, untuk mengasihi yang lain seperti dalam pesan Natal bersama itu. Ya, diambil dari surat Petrus, kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kasih persaudaraan kita yang memang nampak justru karena berdasarkan pengalaman ini, inkarnasi atau penjelmaan Tuhan sendiri yang menjadi serupa dengan kita, saudara kita sendiri. Dan itulah yang kita tadi sudah diskusikan bersama dengan menggali dan mendalami teka-teki atau rahasia palungan yang membuat kita menjadi sadar. Tuhan datang pada kita, memberikan dirinya kepada kita, menjadi makanan bagi kita, supaya kita hidup, supaya kita betul-betul digerakkan untuk menjadi seperti Dia. Makan dari roti yang diberikannya sebagai lambang tubuhnya, itu berarti menjadi seperti Dia sendiri. Roti yang dipecah-pecahkan untuk pelayanan kita, agar kita berbagi apa yang kita miliki. Waktu, tenaga, pikiran, perhatian dengan sesama kita, khususnya yang membutuhkan. Demikian sahabat Alkitab, pesan Natal ini senantiasa membawa kita untuk lebih keluar dari diri kita sendiri di dalam situasi pandemik yang cenderung untuk membuat kita terkurung di dalam kenyamanan dan rasa aman. Kita diminta, diundang, diajak untuk ikut berbagi bersama Sang Juru Selamat. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Selamat Natal untuk semua sahabat Alkitab dan saudara-saudari yang budiman yang senantiasa haus akan sabda Tuhan. Iya, terima kasih Monsinyur Vitus untuk renungan tentang palungan di hari Natal ini, dan semoga akan datang masih tetap bisa bertemu Monsinyur Vitus lagi ya. Tadi disebutkan Terima kasih. Kapan-kapan tentang Matius ya, Monsinyur ya. Ya, sahabat Alkitab, demikian kita sudah sampai di akhir dari seminar kita di hari Natal tahun 2021 ini. Sekali lagi kita semua sama-sama menyampaikan terima kasih kepada Monsinyur Vitus yang setia dengan seminar Alkitab, dan kiranya juga apa yang telah disampaikan tadi akan memperkaya pemahaman kita, memperdalam batin kita ketika kita ingin bertahan dari serbuan duniawi ini, terutama di masa-masa tadi disebutkan Monsinyur itu pandemi ini. Dan kiranya sahabat Alkitab kita tetap bisa bersama-sama merenungkan kitab suci. Dan sekali lagi terima kasih, kami dari Lembaga Alkitab Indonesia menyampaikan selamat Hari Natal 2021, dan sampai bertemu minggu depan sudah tahun baru. Salam Alkitab untuk semua.